Salam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Masih dalam pertemuan yang ketiga Bapak Ibu ya, yaitu belajar gaya kepemimpinan Yesus untuk membangun komunitas basis gereja. Umat Allah sekomunitas yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali berkumpul bersama di tempat ini sebagai satu keluarga dan satu rumah tangga, Santo Arnoldus Jansen. Nah, kalau Bapak Ibu yang Santo pelindungnya misalnya bernama Fransiskus, berarti sebut nama Santo Fransiskus. Atau Santo pelindung KBG-nya atau Santa ya, Santa Maria misalnya, silakan sebut nama pelindung KBG-nya. Kristus mau menyapa dan meneguhkan kita semua sebagai satu keluarga lewat sabdanya yang akan kita dengar bersama malam ini. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk menerima Kristus dalam hidup kita. Membiarkan Dia menyapa dan menuntun kita semua agar modul pendalaman iman umat atau biasa disebut PIU, pertemuan ketiga, belajar gaya kepemimpinan Yesus untuk membangun komunitas basis gereja yang akan kita bicarakan dan dalami bersama-sama, sungguh-sungguh merupakan kehendak Kristus sendiri. Seperti biasa ya Bapak Ibu teman-teman, yang pertama langkahnya yaitu lagu pembukaan, setelah itu hormat Sang Sabda, baru dilanjutkan dengan tanda salib. Langkah berikutnya yaitu pendalaman iman. Nah, yang pertama pendalaman iman itu kita doa mengundang Tuhan. Salah satunya ya doa mengundang Tuhan. Seperti biasa yang berikutnya yaitu membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Dan pada modul kita kali ini yaitu Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 15. Seperti itu teman-teman. Baik, kita langkah ya, kita lanjutkan. Kita lanjut ke kode. Ini ya, ada beberapa saya tunjukkan ke teman-teman, bisa lihat ya. Gambarnya bisa lihat ya. Kita lanjut ya. Ini saya tunjukin bisa lihat ya. Nah, silakan teman-teman perhatikan. Ini di pendalaman materi ya. Sebenarnya kita membahas kitab suci terlebih dahulu, tapi kali ini saya langsung ke pendalaman materi. Nanti setelah itu kita terpisah di YouTube yang berikutnya, itu pendalaman tentang kitab suci. Kali ini ada pertanyaan, silakan lihat, perhatikan betul-betul gambar yang saya pegang ini. Apa yang Bapak Ibu lihat dalam gambar atau kode ini yang saya tunjukin? Apa saja? Coba Bapak Ibu lihat. Apa yang Bapak Ibu lihat dalam kode ini? Ya, lihat ya. Terus apa yang sedang terjadi dalam kode ini? Apa yang sedang terjadi? Terus apa gaya kerja orang ini dalam kode di atas? Dalam kode ya. Apa gaya kerjanya? Terus masih cocokkah gaya kerja orang ini dalam KBG kita? Menurut Bapak Ibu, ini cocok atau tidak? Terus apa untung dan ruginya gaya kepemimpinan seperti dalam kode ini? Apa untungnya, apa ruginya? Itu kita bahas di komunitas kita masing-masing ya, Bapak Ibu. Ini lihat. Baik. Kita lanjut. Udah dapat ya jawaban Bapak Ibu ya? Kira-kira ya? Ya.
Pasti Bapak menjawab yang pertama, apa yang Bapak Ibu lihat pada kode itu, Bapak Ibu pasti lihat itu ada satu orang berdasi tinggi besar ya, ada gedung, ada gereja, ada orang gendong, ada juga orang yang dipegang kiri kanan oleh satu orang ya, banyak orang tapi dipegang oleh satu orang. Orangnya tinggi besar, sepertinya Bapak Ibu melihat itu borongan ya, satu orang saja yang memimpin semua-muanya, segala-galanya ya, kira-kira seperti itu. Apakah cocok itu di komunitas kita, atau pemimpin seperti itu cocok menurut Bapak Ibu? Nah, sekarang kita lihat di tambahan kode. Gaya kerja pemimpin dalam kode tadi adalah gaya kerja pemimpin seorang pemborong. Nih, dia borong, dia sendiri yang memimpin apapun. Semua kegiatan dan segala sesuatu yang menyangkut kerja dan tanggung jawab ada pada si pemborong, satu orang itu ya. Seperti menjadi fasilitator, urus kolekte, urus keuangan, menagih kartu persembahan imam dan pralaya, hak berbicara, ya semua satu orang macam-macam ya, dia urus sendiri. Pembinaan baptis, pembinaan katekumen, pembinaan komuni pertama, ya semua satu orang. Itu jadinya namanya pemborong ya. Apakah cocok itu? Bahkan dalam hal mengambil keputusan pun diputuskan sendiri. Cocok dengan komunitas Bapak Ibu? Kalau cocok ya silakan ditiru. Ya menurut saya itu pemborong ya, tidak untuk ditiru. Tentu gaya kerja pemimpin semacam ini sangat tradisional, sangat otoriter, sangat diktator, tidak cocok, tidak relevan. Ya, tidak relevan lagi ketika gaya kerja seorang pemborong ini dijalankan di komunitas basis gereja. Rahmat sakramen pembaptisan dan sakramen krisma serta sakramen-sakramen lainnya sudah kita terima di dalam gereja Katolik. Karena itu salah satu bentuk tugas melayani adalah menjadi pemimpin atau pengurus KBG, merupakan tugas dan tanggung jawab semua anggota KBG dan umat Allah, bukan satu orang si pemborong ya. Contoh di komunitas, membawakan lagu yaitu ketua komunitasnya, bacaan pertama ketua komunitasnya, bacaan Injil ketua komunitasnya, doa umat atau doa spontan ketua komunitasnya, yang memimpin ibadat atau sharing Injil ketua komunitasnya, beri pengumuman ketua komunitasnya, lalu ketua komunitasnya memutuskan sendiri apapun. Nah itu tidak bisa ya, harus kita tanggung jawab bersama semua anggota KBG dan umat Allah. Luar biasa, ini sumbernya modul ini dari pipa Keuskupan Pangkal Pinang ya. Saya hanya mengulangi kembali untuk mengingatkan kita supaya kita sering ingat ya, supaya kita ya ingat salah satunya bahwa inilah cara kerja kepemimpinan, tidak boleh borong. Jangan menjadi seorang pemborong ya. Maaf teman-teman apabila salah kata, ucapan saya yang tersinggung ya, mungkin selama ini teman-teman sebagai ketua komunitas suka memborong atau suka menjadi pemborong. Mari kita bagi-bagi ya, kita bagi-bagi tugas kita supaya semuanya sama-sama menjadi pelayan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jangan lupa ya, untuk video selanjutnya yaitu pendalaman teks kitab suci yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 15 pada video yang berikutnya. Terima kasih sekali lagi.
Salam, horas, horas, horas. Malam baik.